Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu calon CASN tahun 2024, baik CPNS maupun P3K tahap 1. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update hasil rakor dengan Pemda terkait dengan siaran pers atau surat edaran yang diterbitkan oleh BKN menyesuaikan dalam penundaan dan perpanjangan penerbitan NIP serta penundaan pengangkatan CASN 2024. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya rapat koordinasi hari ini antara BKN dengan Pemda adalah untuk menyampaikan siaran pers atau surat edaran yang diterbitkan di 9 Maret, yang pada dasarnya poin-poin utamanya adalah seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, tidak ada perubahan, dan hasil akhirnya adalah bahwa tidak ada daerah yang menolak ya Bapak Ibu sekalian, karena ini memang versinya pemerintah. Jadi semua daerah menyetujui, mungkin ada beberapa pertanyaan. Namun intinya adalah kalau dari versinya pemerintah ini semua daerah menerima. Tapi ada beberapa poin-poin penting yang menurut saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan hasil rakornya. Nah, berikut kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang P3K juga begitu, PMT 1 Maret, SPMT-nya atau perjanjian kerjanya juga mulai 1 Maret. Artinya tidak ada lagi yang tidak sesuai antara TMT dengan SPMT. Dan kita memastikan bahwa semua yang sedang berproses ini tetap dilanjutkan untuk diangkat menjadi CPNS dan P3K. Bagaimana kalau yang sudah melampaui syarat batas usia pengangkatan bagi yang P3K, tetap dilakukan pengangkatan perjanjian kerja 1 tahun. Ini. Jadi kalau yang sudah mau pensiun tetap diangkat walaupun sudah melewati masa pensiunnya. Karena dari pemerintah sangat berharap tidak ada yang dirugikan dari proses ini. Kemudian yang keenam, semua usulan ya dan penetapan nomor induk CPNS dan P3K tidak boleh ada yang dihentikan. Semuanya berjalan terus. Dan yang ketujuh, Pak pejabat pembina kepegawaian di pusat dan di daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang proses ini, sehingga tidak boleh ada pemberhentian, ya, terus sampai dengan yang bersangkutan diangkat pindah menjadi P3K. Ini sudah dikuatkan dengan surat Ibu Menteri Pan-RB nomor B-5993-MSM 0100-2024 tanggal 12 Desember 2020. Nah, ini teman-teman kebijakan-kebijakan ya dalam rangka kita memastikan bahwa proses ini terus berlanjut dan sampai dengan penerbitan SK CPNS maupun SK P3K. Teman-teman semua, pertama, Bapak dan Ibu, para kepala instansi atau melalui BKD, BKP SDM, dan Biro SDM, kita harapkan, kami minta segera memberikan penjelasan, memanggil boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit, atau lewat Zoom dengan cara rapat daring seperti ini, para calon ASN-nya, P3K dan CPNS-nya, untuk diberikan pemahaman ya tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak. Karena ini jumlahnya sangat besar, 1,2 juta, berproses terus semuanya. Dan semuanya diberikan kepastian pengangkatan sebagai calon ASN. Tolong diberikan arahan bahwa para ASN ini akan bekerja dalam waktu yang panjang. Untuk memahami upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh negara untuk menata. Karena ini adalah yang terakhir. Kita sudah menata honorer sejak tahun 2005. Sampai sekarang 2025 belum selesai. Nah, mudah-mudahan ini selesai. Tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer.
selanjutnya kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate. Nah, jadi tolong Bapak dan Ibu dari kepala instansi untuk memanggil calon ASN, diberikan pemahaman, diberikan penguatan. Kemudian yang kedua, sambil menunggu di bulan Oktober ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Sambil memberikan pembekalan atau pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS P3K. Sehingga saat masuk nanti di 1 Oktober maupun di 1 Maret sudah bisa langsung bekerja dengan baik. Dengan standar kualitas CPNS dan CP3K yang bisa siap kerja. Silakan kegiatannya fleksibel Bapak dan Ibu sesuai kemampuan, bisa luring, bisa daring. Ini juga untuk membangun ikatan dengan instansinya. Bahwa yang bersangkutan sudah mulai mendapatkan perhatian, pelatihan bisa dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan instansinya. Kemudian yang ketiga, instansi agar terus memproses calon ASN ini sampai selesai SK pengangkatan. Tidak ada yang dihentikan prosesnya. Jadi terus ya, dari termasuk yang dari 207 instansi yang minta penundaan tadi terus berproses ya. Jangan berhenti prosesnya. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, para pengelola kepegawaian untuk mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu dari hasil seleksi P3K tahap 1. Ini jumlahnya juga besar karena kami di BKN tidak bisa menerbitkan pertek kalau nanti tidak ada usulan dari instansi. Karena bisa saja yang akan diangkat paruh waktu ini ternyata sudah bekerja di tempat lain. Atau yang bersangkutan tidak mau menjadi paruh waktu. Atau yang bersangkutan sedang studi lanjut sehingga tidak mau menjadi paruh waktu. Atau misalnya dia yang bersangkutan ada kendala yang lain sehingga tidak bisa mengikuti pengangkatan paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu, langkah-langkah taktis yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, banyak masukan pada saya. Nah, ini saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu dan Bapak semuanya. Nanti di sesi setelah para narasumber, saya ingin ada masukan untuk Ibu dan Bapak. Saya ini mendapatkan masukan sebagai empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat bekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat bekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Tentu ini adalah upaya kita dalam rangka bentuk empati dan simpati kepada para calon ASN. Belum tentu berhasil upaya kita ini. Belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaannya yang sudah ditinggal itu. Tapi kalau kita tidak berupaya, pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kita berupaya, kemungkinannya masih ada 2. Kemungkinan gagal, kemungkinan juga berhasil mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September. Karena 1 Oktober sudah mulai masuk kembali. Nah, ini saya mohon masukan dari rekan-rekan semuanya untuk yang terakhir ini. Demikian dari saya, rekan-rekan semuanya.